tadi sempat ada iklan bahwa salah satu yang paling berdampak selama pandemi adalah BUMDesa yang bergerak di bidang desa wisata. Nih Pak, regulasi apa aja yang sudah dilakukan terutama dari sisi kelembagaan yang membantu para desa-desa wisata ini untuk kembali up usahanya, Pak? Peran Kementerian Desa sendiri kan berarti sebagai fasilitator ada mitra yang dipertemukan dengan para BUMDes ini untuk supaya BUMDesnya ini bisa berjalan dari yang sudah mungkin tingkatannya dari yang perintis naik ke pemula ke berkembang ke maju seperti itu ya Pak ya. Mitra-mitra yang sudah real di lapangan, yang sudah bekerja sama dengan kita baik dari kementerian lembaga lain maupun dari pihak swasta, BUMN itu apa aja Pak? Siapa saja Pak stakeholdernya? Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sumber lagi karena ini menjadi unit baru di BUMDesa. Alhamdulillah Pak Menteri mau izin 9 unit usaha BUMDes Sumber Sejahtera. Mulai pengelolaan bersih, pengelolaan sampah, kemudian unit wisata, unit parkir wisata, unit wisata desa, keuangan, kemudian toko desa, dan produksi paving batako. Dan hari ini sekarang sudah beroperasi menjadi unit baru lagi. 9 unit usaha. Iya, sekarang menjadi 10 termasuk unit bisnis. Kemudian tambah lagi di depan lagi kita membangun pusat oleh-oleh. Jadi satu unit usaha. Ya? Betul, siap di buat sendiri. Betul. Yang kamar belakang tentunya beda dengan ini ya? Beda. Soalnya ini kan langsung Betul, gitu. Satu target utama pembangunan kita adalah pemulihan ekonomi nasional yang disebut dengan PEN. Hampir sekian persen, mayoritas persen dana APBN itu untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, pemulihan ekonomi nasional di level desa ini yang paling menjanjikan adalah wisata desa atau desa wisata. Tentu desa wisata yang menjadikan pemulihan ekonomi nasional adalah desa wisata yang dibawa naungan BUMDes. Kenapa wisata desa atau desa wisata ini menjadi unggulan dari kita dalam upaya menaikkan skala ekonomi di tingkat desa? Ya sebagaimana kita maklumi, kalau sudah bicara urusan wisata, itu efek dominonya banyak. Wisata apa saja? Kalau wisata desa atau desa wisata itu di bawah naungan BUMDes, maka yang untung adalah desa. Kalau yang untung desa, maka ini akan berdampak bagi warga masyarakatnya. Itu prinsipnya. Kenapa kemudian kita selalu mengarahkan bagaimana pengelolaan wisata itu, desa wisata itu ada di bawah naungan BUMDes. Itu dikelola penuh full oleh BUMDesa ya Pak ya, bukan oleh pihak lain gitu ya. Jadi itu pegawainya juga tadi Pak Nugroho sempat bilang bahwa itu adalah putra-putri desa setempat. Jadi di situ ada homestay yang view-nya tadi sebagus itu, tetapi harganya di bawah harga hotel bintang 5 ya Pak ya. Di sana. Jadi saya ingin ke sana, cuman nanti dulu kita akan bahas lebih dalam tentang BUMDesa.
Ini tadi sempat ada iklan bahwa salah satu yang paling berdampak selama pandemi adalah BUMDesa yang bergerak di bidang desa wisata. Nih Pak, regulasi apa aja yang sudah dilakukan, terutama dari sisi kelembagaan yang membantu para desa-desa wisata ini untuk kembali up usahanya, Pak? Pertama, kita ingin memahamkan ke masyarakat bahwa pandemi itu bukan berarti menghentikan kegiatan usaha, tetapi melakukan pembatasan, sehingga penekanannya adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Ada kalanya memang pariwisata itu, sektor pariwisata ada interaksi masyarakat secara ketat. Ada juga yang tidak berinteraksi secara langsung antar pengunjung, ya. Itu bisa saja, sehingga relatif bisa jalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penerapan pemerintah, kementerian juga mendukung, artinya penanganan dan penerapan protokol kesehatan itu, misalkan dengan penyediaan hand sanitizer, kemudian safety, alat-alat yang pengamanan, gitu kan, hal-hal yang mendukung kegiatan usaha tetap jalan tetapi pada masa pandemi. Jadi kita jatuhnya sebagai fasilitator saja ya Pak ya, jatuhnya membantu desa-desa ini supaya usahanya tidak terlalu drop di masa pandemi ini, tetap berjalan gitu ya Pak ya. Peran Kementerian Desa sendiri kan berarti sebagai fasilitator, ada mitra yang dipertemukan dengan para BUMDes ini untuk supaya BUMDesnya ini bisa berjalan dari yang sudah mungkin tingkatannya dari yang perintis naik ke pemula ke berkembang ke maju, seperti itu ya Pak ya. Mitra-mitra yang sudah real di lapangan, yang sudah bekerja sama dengan kita, baik dari kementerian lembaga lain maupun dari pihak swasta, BUMN, itu apa aja Pak? Siapa saja Pak stakeholdernya? Yang udah pasti dan sering kita berkomunikasi dan membangun kerjasama adalah dengan Himbara. Bank milik negara. Kontribusi dari bank-bank itu tidak sedikit, cukup banyak, dan kita apresiasi, baik dalam peningkatan kapasitas maupun dalam memecahkan masalah permodalan. Nah, selama status hukum BUMDes belum didapat, maka sulit untuk mengakses kredit, tetapi itu tidak menutup kemungkinan solusi untuk permodalannya, yang itu bisa dilakukan oleh pihak bank, ya, di luar skema kredit, misalkan dengan kerjasama bisnis. Oh iya. Ya. Kemudian pada sektor-sektor tertentu, bidang-bidang tertentu, misalkan internet, kita bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi, Menkominfo, yang di situ secara day to day-nya adalah dengan Yayasan Bakti Kominfo untuk melakukan internetisasi desa, dan internet desa itu dikelola oleh BUMDes. Jadi sarana prasarananya itu diserahkan pengelolaan oleh BUMDes dengan pendekatan bisnis, yaitu tadi untuk menjaga keberlanjutannya. Jadi nggak cuma program setahun 2 tahun, tapi betul, berkelanjutan terus ya Pak. Kemudian dengan BUMN ini kita apresiasi karena memberikan sponsor pembangunan Balkondes, Balai Ekonomi Desa, yang hampir semuanya itu dikelola oleh BUMDes. Jadi ada contohnya yang di Borobudur itu sedikitnya ada 20 Balkondes, bantuan dari BUMN, ya, untuk homestay, untuk resto, macam-macam. Jadi kegiatan-kegiatannya itu dikelola oleh BUMDes. Ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan dengan perusahaan Perindo, perusahaan Indonesia, PT Perindo. Itu untuk melibatkan BUMDes memasarkan hasil olahan ikan-ikan. Nah, ini kerjasama ini kita kembangkan, tidak sekedar memasarkan, tetapi kita berharap juga BUMDes bisa melakukan proses produksi untuk mengolah
mengolah hasil-hasil ikan khusus untuk bumdes-bumdes yang di pesisir pantai. Jadi berjaya di tanah sendiri gitu ya Pak ya? Ya, adanya itu motifnya macam-macam. Motifnya apakah untuk pendapatan atau untuk kesejahteraan masyarakat. Itu macam-macam motifnya. Apalagi kerjasama dengan swasta. Dengan swasta, gini Mbak, kenapa bermitra? Ini penting pertanyaan. Kenapa bermitra? Karena kalau bermitra itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, itu memacu BUMDes untuk lebih maju. Ya, betul. Untuk misalkan bekerja sama dengan pihak bank misalkan, mereka harus membuat perencanaan bisnis yang benar. Kalau nggak banknya nggak mau masuk. Betul. Nah, kemudian membuat laporan keuangan, suka tidak suka, mau tidak mau harus dipaksa. Nah, ini proses pembelajaran yang sangat cepat. Betul. Ya, ini yang makanya kita penguatan itu lebih banyak dengan mendorong untuk langsung bermitra dengan para pihak. Ya, kita perlulah peningkatan kapasitas, kursus-kursus pelatihan juga sangat perlu. Tapi pengalaman kita dengan mereka bekerja sama dengan langsung, itu proses kemajuannya lebih cepat. Iya. Lebih cepat. Terjun ke lapangan langsung gitu ya Pak, Ya, bermitra. makanya kita dengan ada 9 marketplace yang sudah bekerja sama dengan kita. Swasta itu sektornya. Tokopedia, Lazada, Blibli.com itu memberikan kesempatan untuk BUMDes menempatkan produknya, onboarding gitu ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ, mereka melakukan pelatihan. Bagaimana ada pelatihan juga ya, supaya menarik, bagaimana menghitung harga. Nah, itu kan ada pelatihannya itu. Nah, sehingga mereka onboarding itu sudah memang siap bersaing dengan produk-produk yang lain. Gitu kan. Nah, selain itu kita juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi melakukan peningkatan kapasitas. Ya. Nah, kita dorong dengan adik-adik mahasiswanya ya Pak. Iya, dengan mahasiswa itu kita dorong untuk ada ada kolaborasi antara perguruan tinggi, korporasi dan BUMDes. Ya, sehingga aspek pengembangan kapasitasnya oke, sudah dapat, tapi praktek bisnisnya juga bisa didapat, pengembangan usahanya. Jadi sudah cukup banyak Mbak, kita bermitra dengan, cuman memang karena saking banyaknya 41.800 sekian, kita nggak bisa cover semuanya. Nah, makanya kita berharap perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta itu mulai mengarahkan CSR-nya, tapi dalam skema kerjasama, tidak sekedar bantuan saja gitu. Ya, jadi jangan nanti dimanjakan ya Pak dalam tanda kutip terus-terusan seperti itu. Betul. Jadi ini jatuhnya inginnya membantu dengan dana CSR-nya, tapi juga dapat program yang sustainable berkelanjutannya Ya, itu. betul. Jadi Yang nggak menjadi stop di tengah. Menjadi lebih produktif. Kita kemarin dengan Pak Menteri meninjau yang di Jawa Tengah, itu CSR-nya dilupakan dalam bentuk kerjasama bisnis. Ya. Danone juga gitu. Kemudian Danone juga kerjasama ya Pak? Memberikan CSR dalam bentuk kerjasama juga. Nah, sekarang kita Itu difasilitasi oleh Kementerian Desa? Ya. Oh, sebagai fasilitator ya? Ya. Kita sekarang berusaha membangun komunikasi dengan forum-forum CSR, ya, untuk mengarahkan itu pemanfaatan CSR untuk kegiatan produktif bagi BUMDes. Ya, Ya, jadi dengan skema kemitraan. skemanya itu sangat baik. Tadi saya juga cukup tertarik. Ini mungkin sobat desa masih banyak yang masih muda di desa-desa. Tadi ada sempat dibilang kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi ada mahasiswa turun ke lapangannya, itu membuka peluang untuk sobat desa yang masih pada jomblo bisa mendaftarkan diri masuk ke BUMDesa langsung. Karena tadi kita udah lihat homestay-nya juga tadi ada mbak-mbak, ada apa namanya itu, ya itulah ya, ada ya ada mbak-mbaknya. Itu cantik ya. Jadi kalau orang-orang desa memang dari sananya itu sudah settingannya itu cantiknya cantik alami, cantik Indonesia gitu. Jadi memang membuka peluang.
bagi adik-adik mahasiswa. Jadi nggak di kota aja, di desa juga banyak peluang bisnis, banyak peluang pekerjaan gitu ya Pak ya di desa-desa terkait. Bahkan kecenderungannya begini, BUMDes yang maju itu justru diinisiasi dan dikerjakan oleh kaum muda. Oh, luar biasa. Saya bangga jadi kaum muda. Iya. Jadi ini membuka harapan, membuka perspektif bahwa pekerjaan yang layak tidak hanya di kota. Betul. Tetapi di desa sudah. Nah, ini tugas kita untuk mensosialisasikan, menjelaskan kepada khalayak bahwa banyak peluang yang bisa dikerjakan di desa. Ya, contohnya BUMDes itu tadi. Salah satu dari sekian banyak gitu ya Pak ya. Dari salah satu dari sekian banyak peluang. Mengingat bahwa Indonesia ini negaranya ini lebih banyak desanya sebenarnya dibanding kotanya. Jadi kalau mau Indonesianya maju, memang anak-anak muda ini harus mau turun langsung ke lapangan, terutama ke desa-desa ya Pak. Salah satu halnya lewat BUMDes ini. Jadi kalau di BUMDes, karena ini baru regulasinya baru lahir dalam tanda kutip, sehingga masih dituntun, masih difasilitasi oleh Kementerian Desa, dicarikan mitra-mitra oleh Kementerian Desa supaya BUMDesnya ini bisa berkelanjutan. Dan nanti setelah berkelanjutan, apa sudah ada yang ekspor Pak? BUMDesnya? Banyak. Sudah banyak ya? Baru yang saya dengar dapat informasi di Si Ujung, ekspor produk turunan telur bebek. Ekspor itu? Ekspor ke Dubai. Wow. Yang diekspor telur asin. Kemudian tepung telur asin, selai telur asin. Selai. Oh. Kemudian satu lagi kue roll egg dari telur asin. Oh, itu asli buatan Indonesia ya? Diekspor ke sana. Buatan teman-teman BUMDes yang di Si Ujung Serang. Jadi kita tuh bangga dengan buatan Indonesia ya Pak? Ya seharusnya bangga. Sekarang yang mulai banyak dikerjakan teman-teman sedang disiapkan adalah komoditas rempah-rempah. Di Jawa Tengah kita kemarin mendiskusikan soal bagaimana kita mendayagunakan lahan masyarakat, baik itu yang di rumah-rumah maupun di lahan yang terbengkalai, untuk ditanami komoditas kemukus. Kemukus itu apa Pak? Sejenis? Itu sejenis rempah-rempah. Oh. Jadi kebutuhan ekspornya tinggi. Nah. Kemudian cangkang kemiri. Kemiri tapi cangkangnya gitu? Cangkangnya doang. Cangkang kemiri itu ya, kalau diproses itu 50% yang diperoleh untuk menjadi serbuk bubuk cangkang kemiri itu campuran untuk uranium ekspor. 50% hilang. Nah, kita mesti berpikir 50% itu mau digunakan untuk apa nih? Oh iya. Cangkang kemiri banyak sekali yang sudah membutuhkan itu. Iya, kalau vanili yang lain itu sudah banyak yang ekspor juga. Jadi pusat bisnis itu mungkin pusat bisnis ada di Jakarta, tapi bisnisnya sendiri nggak melulu ada di Jakarta. Enggak, gitu ya Pak? Tersebar di semua wilayah Indonesia ya. Betul. Itu bisa sampai ekspor, itu salut sekali loh ya Pak, sampai ke luar negeri seperti itu. Lalu kalau untuk penguatan BUMDesa sendiri supaya semakin kuat gitu, itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Desa? Gini, ada 4 aspek utama dalam penguatan atau revitalisasi bahasa kita. Satu, peningkatan kapasitas, yaitu melalui kapasitas manajerial, kapasitas pengelolaan, produksi, pemasaran dan macam-macam. Ya. Itu satu, peningkatan kapasitas. Kemudian yang kedua adalah peningkatan aspek permodalan. Ya, mudah-mudahan dengan status hukum ini maka aspek permodalan menjadi lebih ringan. Di samping skema kredit, kita juga tidak semata-mata kredit saja, tetapi kita juga mendorong skema crowdfunding atau kerjasama, ya. Atau skema-skema lain ya yang tidak membebani BUMDes. Kemudian penguatan pada aspek pemasaran ini penting, karena pemasaran ini komposisinya 60% atau 70% dari proses. Penting, sangat penting sekali. Baik itu pasar lokal maupun pasar internasional. Ya, kita berharap BUMDes ini justru lebih menguatkan pada kebutuhan masyarakat lokal supaya nggak terjadi harga yang aneh. Ya. Masa barang yang diproduksi di situ tapi harganya
harga lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Ternyata ini berputar-putar gitu. Nah, kita berharap BUMDes ini bisa melakukan agregasi dan konsolidasi terhadap produk-produk dan kebutuhan masyarakat supaya uang masyarakat berputar di situ, tidak lari kemana-mana, gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan. Selain kita juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lain. Aspek yang berikutnya adalah aspek penguatan dalam kerjasama. Tadi yang saya sebut kemitraan. Karena pengalaman kita bermitra itu justru lebih memacu perkembangan yang lebih cepat. Betul. Daripada ada pelatihan segala macam. Iya, betul. Ya, itu tadi karena ada tuntutan-tuntutan supaya mereka melakukan penyesuaian, bikin perencanaan yang bagus. Nah, regulasi kita sudah begitu, Mbak. Di regulasi kita itu mensyaratkan adanya perencanaan program. Jadi BUMDes kalau tidak melakukan perencanaan program, dia nggak akan mendapatkan badan hukum. Ini kita sudah persyaratkan. Supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan duit dana BUMDes bisa digunakan untuk beli tanah, bangun gedung, bangun beli mobil, beli ini. Untuk membayari pelatihan, ya, bikin rapat segala macam, nggak ada pertanyaan itu karena sudah ada dalam rencana program. Jadi direncanakan modalnya 500 juta digunakan untuk membeli tanah, beli barang-barang jualan, alat produksi, sampai dengan biaya-biaya pelatihan, peningkatan kapasitas itu ada di dalamnya. Tertuang real. Tertuang betul. Nah itu yang kemudian itu penguatan yang kita lakukan. Jadi kita berharap dengan penguatan itu yang tadinya perintis bisa naiklah menjadi pemula, yang pemula bisa berkembang, yang berkembang bisa lebih maju lagi. Ini semua butuh proses. Betul, dan proses dan juga dukungan dari semua pihak ya Pak ya. Betul. Untuk apalagi tadi programnya sangat bagus, intinya kita mau meminimalisir, kalau bisa meniadakan tengkulak sehingga harganya itu juga bisa lebih dikontrol oleh desanya ya Pak. Jadi menyejahterakan warga sekitar. Kalau boleh tahu Pak, tadi kita sudah bahas tengkulak, itu ada nggak sih contoh desa yang sudah berhasil per tahun dia menciptakan berapa ratus juta mungkin atau miliar menghasilkan? Di mana, di apa tadi ya, kita contohkan yang di Jombang ya. Di Jombang itu petani itu bisa mendapatkan 18 juta 18 juta per tahun karena untuk peternak itu lebih banyak samben ya, sambilan lah, kerja sambilan. Ya tentu dengan 18 juta itu hidup di desa cukup tinggi lah. Iya betul. Ya. Kalau posisinya di desa tinggi Pak. Ya. Nah kalau mereka kena tengkulak sangat sulit mendapatkan pendapatan segitu. Itu pendapatan bersih ya. Oh itu bersih Pak? Pendapatan bersih. Jadi para petani-petani sapi itu kurang lebih pendapatannya bersih itu antara 1,7 1,9 gitu kan, itu bersih. Nah kalau berhadapan dengan tengkulak sulit mendapatkan harus gitu. Bahkan mereka belum panen kadang ada yang timbul, ada yang sudah bermacam-macam lah ya dengan dramanya tengkulak seperti itu ya. Makanya peran BUMDes sih sangat penting untuk menjadi penyelamat lah dari masyarakat itu, supaya nggak berhadapan langsung dengan para tengkulak. Gitu. Nah tengkulak ini memang tidak bisa diberangus, tapi terorganisir oleh BUMDes. Biar berubah jadi marketing, jangan jadi tengkulak gitu ya Pak. Iya, bagi dia juga punya anak, punya keluarga gitu kan. Betul. Jadi mereka butuh hidup juga. Nah, tapi kita bisa arahkan. Nah, praktek-praktek itu semacam itu banyak terjadi. Yang di perkebunan itu apalagi. Di pertanian itu apalagi, itu banyak sekali tengkulak-tengkulaknya. Nah, kelembagaan kita selain BUMDes juga BUMDesma, BUMDes bersama untuk skala yang lebih besar. Itu BUMDesma ya. Kita dorong untuk bisa membantu masyarakat
kelompok-kelompok tani itu. Kelompok tani, masyarakat petani itu kan belum panen sudah belum bekerja, itu sudah diijon kan banyak itu. Dia sudah mendapatkan uang lebih dulu dari tengkulak itu. Nah sehingga begitu panen dia nggak dapat apa-apa lagi, sudah habis dalam perjalanan. Nah, ini sangat menyedihkan gitu kondisinya gitu kan. Nah, dengan keadaan BUMDes hal itu nggak diharapkan tidak terjadi. Tidak terjadi ya Pak ya. Jadi nggak di tengah-tengah usahanya jadi mati kalau seperti itu nanti. Ya gitu. Terakhir nih Pak, mengingat waktu juga sudah mau di penghujung acara, kira-kira nih ada closing statement khusus nggak nih untuk para sobat desa yang mungkin saat ini lagi menonton? Saya rasa sih banyak nih bumdesa yang lagi join pada nonton. Ya, begini. Jadi saya menyebutkan bahwa kegiatan usaha BUMDes itu banyak beraneka ragam. Betul. Tapi satu hal yang menjadi catatan kita, jangan sekali-sekali BUMDes menjalankan usaha yang bersaing dengan usaha masyarakat. Maksudnya yang sudah ada gitu? Ya, jangan. Jadi BUMDes ini berdiri tidak untuk mematikan usaha masyarakat, Mbak. Misalkan BUMDes buka toko kelontong, itu nggak boleh. Oh iya, saya ngerti. Iya. Jadi nggak jangan boleh mematikan usaha jangan yang sudah ada. Masyarakat. Membuka usaha-usaha individual yang bisa dikerjakan oleh masyarakat, misalkan dagang pulsa, jangan. Toko buku, jangan. Ya, naikkan levelnya gitu. Naikkan levelnya di tingkat distributor. Nah, sehingga masyarakat itu, toko-toko masyarakat desa itu bisa kulakan ke BUMDes. Nah, itu kita masih perbolehkan. Ya, jadi itu catatan penting kita supaya nanti stigma BUMDes untuk mematikan usaha masyarakat nggak terjadi. Karena sudah cukup banyak hal itu terjadi di lapangan. Ya, kita ingatkan terus jangan sampai ada benturan BUMDes dengan masyarakat. Karena BUMDes ini juga setara dengan BUMN, jadi memang level permainannya, level usahanya itu tidak lagi usaha perorangan untuk mematikan ya Pak ya, tapi udah skup yang cukup besar gitu ya Pak ya. Jadi diharapkan justru keberadaan BUMDes ini malah bisa memajukan, jangan memundurkan. Jangan mematikan lah. Yang penting membantu. Misalkan kemarin kita di Jawa Tengah itu ada BUMDes yang cerdas. Kalau dia jual eceran lebih mahal. Kalau dia membeli barang eceran, ada orang beli itu lebih mahal daripada di toko sebelah gitu. Nah, sehingga masyarakat belinya di toko, tidak di BUMDes gitu, karena BUMDesnya lebih mahal. Disengaja kalau eceran begitu. Lebih mahal gitu ya. Itu pendekatan yang bagus lah. Jadi itu memang hanya untuk kalangannya itu distributor yang besar-besar gitu ya. Kalau yang mau beli, kalau eceran pasti lebih mahal. Lebih baik beli di toko sebelah gitu ya. Jadi bisa diatur. Jadi jangan sampai mematikan usaha yang sudah ada sebelumnya, tapi justru mengembangkan atau menjawab permasalahan yang saat itu ada di desa gitu ya Pak ya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Izinkan saya menutup acara ini lagi-lagi dengan sebuah pantun. Pokoknya saya terkenal dengan pantun lah. Di atas meja terletak koran, bukan meja sini, meja sana. Ada juga secangkir kopi. Mengurus BUMDes harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi.